Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 2. Di sini saya akan membahas tentang ideologi negara. Untuk pendahuluan, latar belakang. Seluruh negara-negara di dunia ini pasti memiliki suatu landasan atau dasar yang kita kenal dengan ideologi. Karena ideologi merupakan dasar atau ide atau cita-cita negara untuk semakin berkembang dan maju. Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia, dia tidak bisa mengalahkan visi dan misinya sendiri untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, harus memiliki suatu dasar atau landasan yang dapat dijadikan sebagai patokan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi negara bagi sebagian atau daerah tertentu saja, tetapi menyeluruh. Karena terkadang perbedaan pendapat dapat dalam mengartikan dasar negara, itu akan menimbulkan terjadinya pertikaian. Rumusan masalahnya, kita akan mengetahui tentang pengertian ideologi dan Pancasila, makna Pancasila sebagai ideologi, fungsi Pancasila sebagai ideologi, nilai Pancasila sebagai ideologi, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Ke pembahasan, untuk yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian ideologi dan Pancasila. Yang pertama itu ada ideologi. Nah, ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt-Trecki pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang sesuatu. Nah, tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah salah sistem pemikiran abstrak, yaitu atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Ini merupakan definisi ideologi menurut Marxisme. Sedangkan untuk Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sendi utama penulisan Pancasila adalah yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Selanjutnya nih ya. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem ini dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Yang ketiga yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Yang keempat, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama adalah sebagai cita-cita. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang kedua sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Maksudnya, ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Karena disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang paling penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyertaan
perbincangan. Yang kelima, pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia Soekarno bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia bersatu dan menerima asas tersebut. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Di antaranya itu mempersatukan bangsa dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, menyoroti menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketujuh yaitu nilai Pancasila sebagai ideologi, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Untuk nilai dasar yaitu sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita. Instrumental yaitu dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis yaitu Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi. Ada ideologi komunisme. Ini pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1948 berasal dari Manifest der Kommunistischen. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenahan mengenai paham kapitalisme. Di masa ini, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Nah, komunis itu juga sebagai paham anti-kapitalisme menjadi paham yang sangat menentang akumulasi. Pada awalnya nih, anggota VTSP ini berasal dari orang-orang Eropa dan Indo-Eropa. Namun setelah sekian lama, kaum pribumi juga tak sedikit yang menjadi anggota paham komunis ini. Keunggulan ideologi komunis, paham komunis ini mempunyai suatu kebijakan bahwa perekonomian diberikan seutuhnya ke tangan pemerintah. Pemerintah yang menjadi penentu perencanaan kegiatan produksi, sudah melakukan distribusi pendapatan, jarang terjadi krisis ekonomi. Kekurangannya yaitu pers menjadi alat pengganda oleh pemerintah, menonaktifkan intensif individu, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat, dan masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memiliki sumber daya. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh suatu situasi Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintah yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi ini, demikian ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan pedagang mulai diterima. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme yaitu individualisme, kebebasan, keadilan dan kesetaraan, serta utilitarianisme yang ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang. Secara kualitas Pancasila belum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilainya telah ada dalam dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Ditinjau secara kualitas, asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung tentang Pancasila adalah asal mula terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Asal mula tidak langsung adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Fungsi pokok Pancasila sebagai negara berkedudukan norma dasar atau norma fundamental sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan kaidah negara yang fundamental. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia,
mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya merupakan kriterisme budaya bangsa Indonesia sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keduanya, ideologi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas menunjuk sebagai pedoman hidup semua segi kehidupan. Ideologi merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan oleh kehidupan negara itu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara memperkokoh persatuan bangsa, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya, memelihara dan mengembangkan identitas, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi tertutup, tidak sesuai dengan Indonesia. Hal atau faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi yaitu Pancasila merupakan ide para pahlawan bangsa, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.